Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pertemuan minggu kelima untuk mata kuliah Desain Organisasi. Sebagaimana bisa dilihat di RPS, topik dari minggu kelima adalah hubungan interorganisasional. Ya, topik untuk minggu ke-6 juga sama ya rekan-rekan. Untuk materinya, saya ambil dari internet dengan sumbernya adalah sebagai berikut. Dengan judulnya adalah Analisis Lingkungan Organisasi. Insyaallah akan saya share juga ke rekan-rekan sekalian setelah ini materinya. Baik, masuk ke pengertian lingkungan organisasi. Lingkungan organisasi adalah elemen-elemen di luar organisasi yang mempunyai pengaruh terhadap kehidupan organisasi. Ada 2 poin, yaitu adaptasi fisik dan bertahan hidup. Pembedaan lingkungan luar dengan organisasi menurut pendekatan simbolis, interpretatif, batas lingkungan dan organisasi adalah produk dari kesepakatan bersama. Pembedaan tidak bersifat objektif, melainkan subjektivitas manusia-manusia yang membentuk organisasi. Contohnya adalah simbol-simbol organisasi atau atribut, seragam, papan nama, stempel, dan lain-lain. Masuk ke pembahasan analisis jaringan antar organisasi atau interorganizational network adalah hubungan suatu organisasi dengan organisasi lainnya. Ya, teman-teman bisa melihat di slide ini. Bagian tengah adalah yang lingkaran itu adalah organisasi. Jadi ada pemerintah, ada pelanggan, partner, kompetitor, supplier, serikat kerja, serikat pekerja di sekitarnya, di sekitar organisasi tersebut. Analisis jaringan bersifat fungsional yang digunakan para manajer atau administrator untuk menetapkan hubungan organisasi dengan organisasi yang lain, yang bertujuan untuk menetapkan strategi organisasi. Organisasi dapat melihat posisinya dan menentukan tingkat hubungan yang harus dijaga dengan organisasi-organisasi lain yang terkait. Sifat hubungan jaringan antar organisasi ada yang relatif permanen, jangka panjang, ya, terkait dengan hubungan dengan supplier, partner bisnis. Ada juga yang sementara, jangka pendek, terkait dengan hubungan dengan pelanggan. Ada juga dengan kerjasama, ya, terkait hubungan dengan supplier, kreditur. Ada juga hubungan jaringan, persaingan, atau perbedaan kepentingan. Ya, contohnya adalah hubungan dengan serikat buruh. Dan ada juga hubungan yang berbentuk regulatif. Ya, hubungannya dengan pemerintah. Hubungan organisasi dengan pemerintah. Oke, masuk ke pembahasan analisis lingkungan umum, general environment. Analisis lingkungan umum menganalisis lingkungan organisasi berdasarkan faktor-faktornya seperti faktor politik, ekonomi, sosial, teknologi, dan lain-lain. Oke. Ya, bisa dilihat di gambar di bawah ini. Ya, yang kuning nampaknya adalah lingkaran kuning nampaknya adalah jaringan. Oke, yang hijau adalah masyarakat. Kemudian yang merah-merah, lingkaran merah, organisasi, budaya sosial. Maaf, saya ralat. Sepertinya yang kuning adalah, lingkaran kuning adalah organisasi itu sendiri. Oke, masuk ke lingkungan jauh. Analisis lingkungan jauh pada umumnya mencoba menggambarkan setting sosial budaya di suatu negara atau wilayah yang secara permanen memberikan pengaruh pada organisasi. Faktor-faktor analisis lingkungan jauh. Faktor-faktor analisis lingkungan jauh adalah sosial, budaya, hukum, politik, ekonomi, teknologi, dan alam. Lingkungan industri dipopulerkan oleh M.A. Porter, suatu analisis umum terhadap suatu bidang industri di mana organisasi bisnis beroperasi. Jadi teman-teman bisa melihat di gambar di bawah ini, yang tengah adalah kompetitor dalam industri,
itu dipengaruhi oleh pendatang baru, pembeli, substitusi, dan pemasok. Lingkungan operasi meliputi elemen-elemen yang mempengaruhi operasi organisasi bisnis, antara lain pasar tenaga kerja, perbankan, pasar sumber daya material, dan lain-lain. Oke, masuk ke teori hubungan organisasi lingkungan. Ada beberapa teori, mulai dari teori kontingensi sampai teori institusional. Teori kontingensi, organisasi mekanistik dan organik. Struktur organisasi mekanistik didasarkan atas pertimbangan bahwa sistem kerja yang stabil dibutuhkan agar organisasi dapat menjalankan berbagai fungsinya secara efektif dan efisien. Setiap posisi atau jabatan di dalam organisasi ditentukan secara jelas otoritas atau wewenangnya. Oke, sedangkan struktur organik mengandalkan kreativitas dan daya adaptasi individu dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Anggota organisasi memiliki ruang yang lebih luas untuk menyesuaikan berbagai tugasnya sejalan dengan perubahan lingkungan yang dihadapi. Oke, teori kontingensi menyimpulkan bahwa efektivitas masing-masing tipe struktur organisasi bergantung pada jenis lingkungan yang dihadapi. Untuk organisasi mekanistik, lingkungan relatif stabil, sedangkan untuk organisasi organik, lingkungan sering berubah atau dinamis ya, rekan-rekan sekalian. Oke, masuk ke teori ketergantungan sumber daya. Hubungan organisasi dan lingkungan yang bersifat dependen, organisasi bergantung pada lingkungan untuk mendapatkan sumber daya. Baik, demikian dari saya. Jangan lupa memberikan komentar, minimal memberikan nama dan nomor induk mahasiswa di bagian komentar. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, bisa disampaikan via komentar ataupun media-media lainnya. Oke, mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.